Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan selain, jumpa lagi di channel Jagat Begitu. Semoga dalam keadaan serta kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Saya tampilkan kembali Habib Zidan. Berterima kasih kepada Kyai Wahab Kasbullah karena sudah terima, bahkan meminta kepada kala itu Presiden Soekarno untuk bagaimana keturunan Arab atau zaman diberi hak istimewa untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan ini berbanding terbalik kepada oknum-oknum habaib saat ini yang notabene secara akhlak jaruh panggang pada api, tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Habib Zidan yang notabene para habaib di Indonesia harusnya bisa unggah-ungguh tahu diri terkait dengan hak-hak yang mereka berikan. Kemauan atau hak itu diberikan kepada pemerintah Indonesia atas inisiatif atau jerih payah Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama termasuk Kyai Wahab Kasbullah. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Habib Zidan menuturkan hal tersebut lewat video berikut ini. Segala hilah mohon maaf NKRI Harkat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Bib. Itu Anda dapat cerita bahwa Mbah Wahab lah yang pertama untuk mengusulkan para warga Arab, kemudian termasuk Yaman itu untuk menjadi WNI itu dari mana ini? Nah, begini. Namanya kan cerita. Jadi cerita itu dari an kan ceritakan dari. Jadi Mbah Wahab itu ya orang yang sering mendatangi para ulama dan sering ngajak kumpul-kumpul para ulama dan juga para habaib. Ya kita kan habaib itu kan juga keturunan Arab yang ada di Indonesia ini kan belum sempat menjadi warga negara. Sementara sudah banyak yang juga berjuang di NKRI ini untuk memerdekakan negeri ini. Akhirnya ya cerita ini muncul baik dari orang tua saya maupun dari murid dari kakek saya sendiri, Habib Salim bin Ahmad Panjaitan. Berapa orang menceritakan ini semua. Memang mereka kan ikut kakek, memang pelaku kan sejarah dan juga mendengar langsung kan. Iya. Nah, akhirnya cara pendekatan itu Mbah Wahab dengan Bung Karno juga dekat. Jadi selagi juga dia seorang legislatif, tapi dia juga secara emosional pribadi dekat dengan Bung Karno. Ya, setelahnya musyawarah apapun negara selalu nanya ke Bung Karno. Yang menarik, kita bukan membandingkan siapapun pemimpin Indonesia semuanya baik ya. Tapi ada satu hal yang kehebatannya Bung Karno yang orang tidak tahu, Pak. Bagaimana Bung Karno menempatkan ulama dengan posisi tertinggi. Itu satu. Maaf ya, semuanya insya Allah baik semua pemimpin kita. Tapi Bung Karno nanya dengan ulama, datangi ulama Bung Karno, biarpun malam dia datang, dia discuss. Kakak saya aja kalau Bung Karno datang ya datang malam, cuma nggak banyak orang. Datang malam hari tertutup. Kakak saya datang lagi ke istana tuh Bogor tuh, cuma malam hari. Nggak gempor-gempor. Jadi ya ujung-ujungnya diskus musyawarah untuk apa nih negara. Nah, itu Bung Karno datang menanyakan kepada tokoh agama, khususnya alim ulama dari yang ada di Indonesia. Itu menarik, menarik. Ya, itu tercatat di apa itu? Namanya ini kan tidak tercatat dalam yang saya dapat itu, tidak cuma kan dapat dari itu usulan bahwa Mbah Wahab itu cerita itu apa ya, yang Mbah Wahab yang menyampaikan kepada Bung Karno agar setelah ini siap dijadikan warga negara Republik Indonesia. Akhirnya Bung Karno memberikanlah walaupun gimana tetap melalui MPRS atau musuh DPA bagaimana ya, itu diusulkan. Bung Karno mengeluarkanlah surat keputusannya. Itulah ya hubungan yang
nggak bisa di apa ya, nggak bisa dinilai sama materi, nggak bisa dinilai sama duit. Unik dan hebat beliau, seorang diplomasi. Iya. Hebat sampai istilahnya ya kita sendiri ya bangga. Saya istilahnya saya WNI keturunan Arab dari golongan habaib. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada wabil khusus keluarga besar Mbah Wahab dan juga kepada seluruh ulama daripada Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan, yang telah merawat hubungan dengan baik, yang menerima dengan baik para habaib yang ada di Indonesia ini. Itulah wujud kita sebagai saya pribadi, sebagai saya WNI keturunan Arab dari golongan habaib, berkhidmat tidak cukup hanya dengan lisan saja. Berkhidmat tidak cukup hanya dengan perilaku, tapi kita menaruh beliau-beliau ini, nama beliau di dada kami, di hati kami, sebagai panutan kami, ya kan? Karena apa ya, ajaran daripada ulama NU ini, kita juga terus terang kita mondok di tempatnya para kiai cuma sebentar, gimana ya kita hilir mudik istilahnya, tetap saya berkhidmat karena banyak hutang budi ya. Saya akhirnya mau kiainya pakaiannya saya cucikan, terus kalau kiainya lewat kita tetap dengan akhlak kita berdiri, terus misalkan kita ngomong atur, ya kalau mau udah ketemu kiai tetap kita cium tangan, apa saya jalan, karena orang tua saya, kakek saya itu mengajarkan satu, dia pun gimana dia misalkan ini ustadz, dia bukan seorang habaib, hormati cium tangannya, karena itu kalian akan mendapat keberkahan, karena dia punya orang yang berilmu. Yang antik itu kita mondok, tapi orang tua saya ngirim surat. Apa itu? Ya saya nggak pernah buka kalau ada orang tua saya ngirim surat, misalnya buat Kiai Fulan atau ini. Itu pas ini ya, Kiainya mau baca ketawa. Ya ampun Habib Solah katanya, mana mungkin ya, kayak udah begitu saya ya mondok, cuma kan mondok saya kan nggak lama, sebentar pulang, sebentar jalan, jadi muter-muter, karena kadang-kadang ada kiai ada bawa, Beb ikut. Kadang ada, jadi kalau orang bilang saya ini nggak mondok, yang mondok itu sarung sama baju kokoknya. Jadi akhirnya kalau misalnya loh, udah mulai saya akrab sama kiai, saya tanya, Kiai mau nunjuk, mau tanya ya apa ya, itu si surat abah saya apa? Abahmu ngirim surat, aku titip anakku itu sebagai anakmu. Jadi kalau sebagai anakmu kamu mau apakan aku redok katanya. Iya, ini abahmu. Ya doa iya. Nah, dia itu ngasih surat itu. Tapi uang saku saya nggak dikasih nih Kiai. Saya bilang. Ya kalau bilang anak Beb, udah jadi anak sebagai anak disuruh apa ya, ibarat kata ibaratnya itu sebagai, anggap sebagai anak. Berarti kan Beb kalau saya ya katanya ya, kalau saya sudah, bapak kamu sudah kasih ke saya, ya sebagai kamu dia sebagai anak saya, ya dapat uang saku ya. Otomatis all in katanya semuanya katanya. All in jadinya. Makannya juga makan ikut yang enak katanya. Ya itulah apa ya? Itulah kedekatan kekeluargaan yang dibina, yang telah diwarisi oleh pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga kita, terutama kita sebagai keturunan Arab dari golongan habaib ini, apa? Gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Maksudnya gimana? Anda begitu terharu dan meneteskan air mata itu. Kenapa? Karena apa?
Boleh jadi kalau nenek moyang saya nggak masuk BN Indonesia, belum tentu seperti Indonesia Habib dihormatinya. Iya. Bisa. Jadi Anda begitu terharu kakek moyang Anda masuk ke Indonesia dan betul-betul dihargai oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia, dan memuliakan Anda dan kakek moyang Anda. Apa yang akan Anda sampaikan kepada para habaib atau para keturunan Yaman yang datang ke Marilah Indonesia? kita kembalikan bagaimana akhlak daripada habaib yang sama-sama ada unggah-ungguhnya dengan alim ulama dari Nahdlatul Ulama satu sama lainnya. Ya, kami habaib itu masuk Indonesia kan nggak bawa istri. Iya. Dikasih anak gadisnya, misalnya anak kiai dikasih dinikahkan, sampai dikasih tempat, sampai mungkin bisa jadi suruh mengajar di majelis taklimnya atau pesantrennya atau dibangun pesantrennya, ada yang begitu, ya kan? Ya inilah yang jadi akhirnya habaib dengan para kiai, dengan warga Indonesia khususnya itu ada kalimat saling menghormati. Wahai anak-anakku, misalkan kayak ibu saya bukan dari, ibu saya Betawi ya, tapi itu kalimat itu sudah ada tertanam dari zaman dulu, dari habaib, itu akhwal. Artinya ini bukan ejekan, jadi sama-sama saling memuliakan, saling menghormati. Dikasih tahu itu akhwal, itu paman daripada ibumu, itu paman-paman ibumu. Ya, itu dari kalimat kalau ammi itu paman dari bapak, kalau khal paman dari ibu. Nah, jadi sebut akhwal, jadi paman-paman untuk kejamak. Itulah yang dahulu saling ada unggah-ungguh, saling menghormati satu sama lainnya.